Tutorial mengisi laporan harian Pantarlih, PPS, dan PPK. Telah dibahas pada video sebelumnya bahwa pada tahap laporan coklit ada 3 macam, yaitu laporan harian, laporan per 10 hari, dan laporan hasil coklit. Untuk itu, video ini membahas cara membuat laporan Pantarlih, PPS, dan PPK. A. Laporan harian Pantarlih kepada PPS. Guna memastikan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih tersusun dengan baik, Komisi Pemilihan Umum menyediakan buku kerja Pantarlih yang menjadi panduan sekaligus catatan kerja Pantarlih selama melaksanakan pencocokan dan penelitian. Dalam buku kerja tersebut, terdapat laporan harian sebanyak 30 hari. Artinya Pantarlih wajib membuat laporan setiap hari. Berikut cara pengisian laporan harian Pantarlih pada halaman 20. Pada bagian A, data pemilih diterima atau model A, daftar pemilih, diisikan jumlah hasil coklit Pantarlih pada hari ini, yaitu pemilih yang ada pada formulir model A, daftar pemilih. Baik pemilih sesuai, pemilih saring, dan pemilih ubah. Misalnya hari ini, Pantarlih mencoklit 30 orang yang ada pada formulir A daftar pemilih. Maka ditulis di bagian A sebanyak 30. Pada bagian B, pemilih baru atau model A, daftar potensial pemilih, diisikan jumlah pemilih baru yang ditemukan Pantarlih hari ini. Jika pada formulir model A, daftar pemilih potensial pemilih terisi sebanyak 3 orang, maka pada bagian ini ditulis 3. Selanjutnya pada bagian C, pemilih tidak memenuhi syarat, diisikan sesuai dengan formulir model A, daftar pemilih, jika ada masuk kategori 1, 2, 3, 6, 7, dan 8. Misalnya hari ini, ditemukan dalam model A daftar pemilih, telah meninggal 1 orang dengan bukti suket, maka Pantarlih menulis laporannya sebanyak 1. Pada bagian D, pemilih ubah yaitu, jika telah melakukan coklit pada formulir model A, daftar pemilih, terdapat perubahan data, maka ditulis kode U pada keterangan sebanyak 1 orang, maka ditulis angka 1, jika tidak ada, maka dikosongkan saja. Pada bagian E, dituliskan jika Pantarlih memperoleh data yang terdapat dalam model A, daftar pemilih, dan model A, potensial pemilih, dari hasil coklit hari ini, maka dituliskan sesuai jumlah dan jenisnya. Jika tidak ditemukan, dikosongkan saja. Pada bagian stiker diterima, Pantarlih menuliskan jumlah stiker yang diterima hari ini oleh PPS sebelum berangkat coklit. Misalnya 30. Pada bagian stiker digunakan, dituliskan jumlah stiker yang telah ditempelkan di rumah pemilih yang telah dicoklit. Misalnya, hari ini Pantarlih menempelkan 20 stiker, maka ditulis 20. Tentu berdasarkan 1 KK, 1 stiker. Demikian juga dengan pada bagian KK hasil coklit dan bagian lembar model A, tanda bukti terdaftar, dituliskan angka yang sama, yaitu 20 dan 20. Ketiganya harus sama angkanya. Adapun bagian pemilih sudah ber-KTPL dan belum ber-KTPL, dituliskan jumlah hasil coklit hari ini yang ditemukan ber-KTPL dan tidak ber-KTPL. Misalnya, semua yang dicoklit hari ini, baik pada formulir model A, daftar pemilih, maupun pada model A, daftar potensial pemilih, adalah 33 orang. Artinya jumlah bagian ini harus sama dengan jumlah A tambah B. Adapun totalnya dirumuskan, A tambah B dikurang C. Jadi, 30 ditambah 3 dikurangi 1, maka totalnya adalah 32. Kesimpulannya, data pemilih diterima atau model A, daftar pemilih, ditambah pemilih baru atau model A, daftar potensial pemilih, dikurangi pemilih tidak memenuhi syarat, maka itulah totalnya. Begitulah dilakukan setiap harinya, sampai di hari ke-30. Perlu diingat bahwa Pantarlih wajib melapor kepada PPS pada setiap 10 hari.
Bagaimana cara Pantarlih melaporkannya jika e-Coklit tidak bersahabat? Pantarlih cukup memfotokan halaman laporan harian Pantarlih dan mengirimnya melalui WA atau lainnya kepada PPS. B. Laporan PPS kepada PPK. PPS wajib melaporkan rekap tiap Pantarlih kepada PPK. Caranya, jika e-Coklit tidak bersahabat, maka PPS wajib membuat aplikasi dalam Microsoft Excel atau dibuatkan oleh PPK per kelurahan per TPS. Sebagaimana yang Anda lihat sekarang. Cara pengisiannya tentu didasarkan pada laporan harian hasil Coklit Pantarlih yang diperoleh dari foto per TPS. Mari kita praktekkan. Misalnya hari pertama, Kelurahan A pada TPS 1 sebagai berikut. Pada bagian A, data pemilih diterima atau model A, daftar pemilih, adalah 30. Pada bagian B, pemilih baru atau model A, daftar potensial pemilih, adalah 3. Selanjutnya pada bagian C, pemilih tidak memenuhi syarat, diisikan 1. Pemilih ubah, ada 1. Pemilih disabilitas, tidak ada. Stiker diterima, 30. Stiker digunakan, 20. Kakak hasil Coklit, 20. Lembar model A, tanda bukti terdaftar, juga 20. Dan seterusnya, dituliskan sebagaimana laporan Pantarlih sampai hari ke-30. Adapun aplikasi ini sudah disetting otomatis. Bagaimana dengan laporan PPK? Jika KPU Kabupaten Kota tidak membuatkan format, maka format laporannya dibuat oleh PPK sebagaimana contoh berikut ini. Upayakan laporan tersebut connect dengan aplikasi laporan PPS, sehingga laporan PPK akan otomatis terisi rekap seluruh kelurahan desa di wilayah kerjanya. PPK tinggal ngopi, nyantai di rumah, bahkan ada yang ngecoklit di kamar. Memonitoring dengan jarak jauh para PPS dan Pantarlihnya. Karena laporan secara otomatis akan masuk ke PPK. Yang penting, pastikan Pantarlih sudah paham betul mekanisme dan tata cara Coklit yang benar, dan pekerjaan dan laporannya akuntabel. Tentu hal tersebut adalah PR bagi PPK dan PPS.